Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali pagi hari ini dengan saya Pendeta Markus Indrianto di dalam program Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan juga cabang Anugerah Kemendung. Bersyukur program ini boleh memberkati setiap Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan dimanapun kau berada yang mengikuti dan menyaksikan tayangan program ini. Saya berharap, saya berdoa program ini semakin menguatkan kehidupan kita, membuat kita lebih bertumbuh, membuat kita akhirnya semakin menjadi seperti Kristus di dalam kehidupan kita, karir tujuan kehidupan kita. Dan pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, saya mendapatkan berkat firman Tuhan sebagaimana pembacaan kita yang terambil di dalam Mazmur pasal 72 ayat 18 sampai 73 ayat yang pertama. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya amin. Mazmur 73 ayat pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Renungan pagi hari ini saya beri tema pengharapan orang percaya, pengharapan orang benar di tengah pergumulan. Situasi hari-hari ini ada banyak tantangan, pergumulan, persoalan yang sama-sama kita alami dan hadapi. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah kesulitan usaha, pekerjaan, keuangan, banyak aspek. Bapak Ibu Saudara, tetapi sebagai orang benar, sebagai orang percaya, kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah masa sulit, pengharapan di tengah-tengah pergumulan. Pengharapan tentang apa? Yang pertama, pemazmur berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Pengharapan tentang bahwa kita memiliki Allah, kita memiliki Tuhan yang sungguh berkuasa, yang sungguh ajaib, yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seorang diri. Itu berbicara tentang kedahsyatan Allah kita, kemahakuasaan Allah kita, yang tidak pernah tergantung oleh pribadi yang lain, yang tidak pernah tergantung oleh kekuatan yang lain. Dia Allah yang sungguh luar biasa. Dia Allah pencipta langit dan bumi ini. Dia Allah yang tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Sebab dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang kuasanya besar, Bapak Ibu Saudara. Sehingga pemazmur bisa berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan, keadaan yang sulit, tetapi pemazmur menemukan pengharapan yang luar biasa. Karena pemazmur tahu, pemazmur mempunyai Tuhan yang ajaib. Tuhan yang tidak pernah kewalahan. Tuhan yang tidak pernah menghadapi jalan buntu ketika menghadapi tantangan kesulitan hidup ini. Dan ini menjadi jaminan bagi setiap umat-umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki Allah yang ajaib, yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Oh haleluya, apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Berbahagialah, memuji dan bersyukurlah kepada Tuhan, karena Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki Allah yang ajaib,
Allah yang maha kuasa. Jangan takut, jangan khawatir. Di tengah-tengah pergumulan dan tantangan hidup ini, itu kabar sukacita. Dan juga yang kedua, bahwa Bapak Ibu Saudara saya memiliki Allah yang mulia namanya. Bukan sekedar mulia, namanya bukan sekedar agung, tapi namanya juga nama yang ajaib, nama yang berkuasa, namanya yang olehnya kita diselamatkan. Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang olehnya, karena namanya, kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga, pengharapan di tengah pergumulan. Karena kita memiliki Allah yang baik, Allah yang ajaib, Allah yang namanya mulia, namanya kudus, namanya penuh kuasa. Oleh sebab itu, syaratnya untuk mengalami semuanya itu, kita harus hidup tulus hati, hidup bersih hatinya. Poin ini yang ingin saya tekankan, untuk supaya kita mengalami segala keajaiban, segala keagungan, bahkan segala kebaikan Tuhan kita. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa-masa yang sukar seperti hari-hari ini, tetap menjaga hati kita tulus, murni, bersih, dan kudus. Bapak Ibu Saudara kekasih, ini penting. Mengapa Alkitab menekankan pentingnya kita memiliki hati yang tulus, hati yang bersih? Karena hati adalah pusat kehidupan manusia. Dari hati semuanya akan menggerakkan baik pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Oleh sebab itu Tuhan menghendaki supaya kita sebagai anak-anaknya, orang percaya, memiliki hati yang murni, hati yang bersih. Hati yang murni, hati yang bersih akan membuat kita juga memiliki pikiran yang bersih, pikiran yang benar. Kalau pikiran kita benar, kalau pikiran kita bersih, kalau pikiran kita positif, yang bersumber dari hati yang murni, hati yang bersih, maka tindakan kita juga adalah tindakan yang benar, tindakan yang positif, tindakan yang murni sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini penting di tengah-tengah situasi yang sulit. Pentingnya memiliki hati yang murni, mempengaruhi pikiran yang murni, hati yang benar, mempunyai pikiran benar, akhirnya tindakan benar, sikap tingkah laku benar di tengah-tengah pergumulan kesulitan, sehingga kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Melalui itulah kita akan mengalami pemeliharaan, pertolongan, keajaiban Tuhan yang luar biasa. Amsal 4:23 mengingatkan kita sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati kita tetap murni, jaga hati kita tetap bersih, jaga hati kita tetap tulus. Sebab apa? Dari situlah terpancar kehidupan. Saya percaya ketika hati kita murni, hati kita bersih, hati kita tulus, Bapak Ibu Saudara akan mengalami kehidupan yang dipelihara, kehidupan yang penuh damai dan sejahtera, kehidupan yang mengalami mujizat dan pertolongan Allah. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan, engkau memiliki hati yang luar biasa, dan engkau akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Ini penting supaya Bapak Ibu Saudara dan saya tetap kuat, tetap penuh syukur, memuji, memuliakan Tuhan, tidak salah merespon, bersungut-sungut, cemburu dengan orang-orang fasik yang kelihatannya hidupnya baik-baik, sehat-sehat, tetapi sesungguhnya mereka akan pada waktunya tergelincir. Mereka akan ada waktunya, mereka akan lenyap. Itu firman Tuhan. Tetapi orang yang tulus hati, orang yang murni hatinya, orang senantiasa hidup takut dan benar di hadapan Tuhan, mereka akan mengalami
segala kebaikan Tuhan, mengalami segala keajaiban Tuhan, mengalami segala kemuliaan di dalam Tuhan. Kiranya kebenaran pagi hari ini memberkati kita semua di dalam kehidupan yang tidak mudah hari-hari ini yang sama-sama kita jalani. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang kembali mengingatkan kami, bahkan menguatkan kami, memberikan arah, pegangan, dan sandaran bagi kehidupan kami untuk kami menjalani hari ini, hari yang baru, hari Rabu tanggal 13 Januari 2021. Kami menjalaninya dalam iman pengharapan, sekalipun kami tetap menghadapi pergumulan, tapi kami tidak akan takut, bimbang, khawatir, tetapi kami akan penuh sukacita karena kami tahu kami memiliki Allah yang sungguh ajaib, Allah yang sungguh luar biasa. Kuasanya, kedahsyatannya tidak pernah terbatas. Kami memiliki Allah yang namanya sungguh mulia, namanya sungguh indah, namanya sungguh memberikan kedamaian, ketenangan, bahkan jaminan keselamatan. Oleh sebab itu jagai hati kami tetap murni, jagai hati kami tetap tulus di tengah-tengah pergumulan tantangan hidup ini, karena kami sadar dari hatilah terpancar kehidupan yang baik, bahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap pemirsa, untuk setiap sidang jemaat Tuhan, siapapun yang mengikuti tayangan gemar ini, diberkati dan dikuatkan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi bagi saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita dan hidup di dalam kita. Jaga hati. Itulah jalan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Amin.